Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan sama-sama merefleksikan sebuah konten yang cukup menyentuh dan mengandung pelajaran penting. Tapi sebelum itu, yuk bantu support channel ini dengan tekan subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga jadi amal jariah juga buat kita semua. Amin. Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, yang lebih dikenal sebagai Bandara Kertajati, terletak di Majalengka, Jawa Barat. Bahkan sempat dijuluki Bandara Hantu oleh masyarakat dan netizen karena sepinya aktivitas penerbangan dan penumpang yang menggunakan fasilitas bandara tersebut. Bandara ini memiliki peranan penting sebagai salah satu pintu gerbang utama penerbangan di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan daerah sekitarnya. Namun, selama beberapa tahun terakhir, BIJB sempat mengalami masa-masa sulit karena kurang diminati. Mengingat potensi dan peran strategis yang dimiliki BIJB, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana bandara ini dapat kembali hidup dan berkembang menjadi pusat transportasi sekaligus motor penggerak ekonomi regional yang berdaya saing. Tulisan ini, kita akan membahas secara lengkap latar belakang, tantangan, dan upaya strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran BIJB. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dimulai dengan tujuan utama untuk mengatasi keterbatasan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta yang melayani wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Bandara Soekarno-Hatta yang sudah sangat padat membutuhkan alternatif yang bisa mengurangi beban operasional, terutama untuk penerbangan domestik dan internasional yang melayani wilayah Jawa Barat. Bandara Kertajati resmi diresmikan pada tahun 2018 sebagai bandara internasional yang memiliki fasilitas lengkap dan mampu melayani penumpang dari dalam dan luar negeri. Tantangan utama yang dihadapi BIJB terletak pada aksesibilitas dan pengelolaan yang belum optimal. Jarak bandara yang cukup jauh dari pusat kota Bandung, yaitu sekitar 68 km, membuat masyarakat masih memilih menggunakan bandara yang lebih dekat seperti Soekarno-Hatta. Kondisi ini diperparah dengan belum selesainya akses jalan tol pada masa awal operasi bandara, sehingga perjalanan menuju bandara menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang lama. Kurangnya rute penerbangan yang tersedia, minimnya promosi dan pemasaran, belum terbentuknya ekosistem pendukung di sekitar bandara, serta kebutuhan akan dukungan regulasi dan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah. Aksesibilitas menjadi faktor krusial karena kemudahan dan kecepatan perjalanan menuju bandara akan sangat menentukan keputusan masyarakat dalam memilih bandara untuk keberangkatan mereka. Jalan tol yang menghubungkan Bandung, Cilenyi, Sumedang, dan Dauan menuju Kertajati belum selesai pada saat awal bandara beroperasi, sehingga perjalanan menjadi tidak praktis. Selain itu, maskapai penerbangan masih enggan membuka rute baru ke bandara yang kurang diminati tersebut, karena rute-rute tersebut dianggap belum menguntungkan. Promosi dan pemasaran yang kurang masif membuat masyarakat kurang mengetahui potensi dan kemudahan yang ditawarkan BIJB. Di sisi lain, kawasan sekitar bandara belum berkembang sebagai pusat industri, logistik, dan pusat ekonomi lain yang bisa mendukung aktivitas bandara. Fokus utama yang ia lakukan adalah mengoptimalkan BIJB sebagai pusat embarkasi haji dan umrah bagi warga Jawa Barat. Dengan mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti asrama dan pusat pelayanan di sekitar bandara, para jamaah haji dan umrah dari Jawa Barat dapat langsung berangkat dari BIJB, tanpa harus melewati Bandara Soekarno-Hatta yang jaraknya lebih jauh. Langkah ini tidak hanya akan memudahkan para jamaah, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas dan jumlah penumpang di bandara. Selain itu, pemerintah provinsi juga aktif berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan besar seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia untuk membuka rute baru dari dan menuju Bandara Kertajati. Bahkan, terdapat rencana untuk membuka rute internasional ke negara-negara seperti Cina, yang dapat membuka peluang baru di sektor wisata dan bisnis. Penambahan rute penerbangan ini sangat penting untuk meningkatkan jumlah penumpang serta memperkuat posisi BIJB sebagai bandara internasional yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi juga melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk memastikan dukungan regulasi dan pendanaan dapat terrealisasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pengembangan BIJB berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses pembangunan dan pengoperasian bandara. Hanya itu, Gubernur Deddy Mulyadi juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi di sekitar bandara. Hal ini dilakukan dengan membangun kawasan industri, pusat logistik, serta mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Dengan demikian,
Aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan serta kemajuan BIJB. Kawasan industri dan pusat logistik yang berkembang akan semakin memperkuat posisi bandara sebagai hub transportasi dan distribusi barang di Jawa Barat. Apabila BIJB berhasil dioptimalkan dan ramai digunakan, manfaat yang didapatkan sangat besar. Warga Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan daerah sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Jakarta atau Bandung untuk naik pesawat. Mereka dapat menggunakan bandara yang lebih dekat sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Aktivitas bandara yang meningkat juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari petugas bandara, staf maskapai, hingga pelaku UMKM yang menyediakan makanan, minuman, dan jasa penginapan. Dengan dukungan dan perhatian yang terus-menerus, Bandara Internasional Jawa Barat dapat menjadi salah satu bandara utama di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat transportasi sekaligus penggerak ekonomi yang signifikan bagi Jawa Barat dan daerah sekitarnya. Kita semua berharap BIJB tidak lagi dikenal sebagai bandara hantu, melainkan menjadi bandara yang ramai dan berkontribusi besar bagi kemajuan daerah dan negara. Bagaimana menurut Anda tentang masa depan BIJB?